wabarakatuh. My name is Jenny Budiarti with MPM 2241163 from Class Management 22C. Organizational Development and Culture. Mention organizational culture, which has a crucial role as one of the determinants of the company's success. A strong culture creates a foundation for employees to communicate, interact, and act well at work. This is important to ensure everything is in accordance with the value are held to by of organization or company. Therefore, it is important to know how to develop the best organizational culture according to your needs at work environment. Because based on the model, there are 4 types of organization culture that are generally applied in professional work environment. By understanding how to develop it, you can implement the best type of culture for your workplace. Understanding the definition of organization culture before this success, how to develop organizational culture further. It is first important to know its definition because it's true or there are still many professional workforce don't know what this term means. Basically, organizational culture refers to a certain set of value, belief, attitude, system, and rules. Their variant thing will the shape and influence employee behavior in company. This culture is reflected in every aspect of the company, starting from how management respond to a crisis, how the team adapt to new customer demand, how a manager respond to employee mistake, and so on. Beberapa alasan penting mengembangkan budaya organisasi. Budaya organisasi bukan hanya sekedar tren dunia kerja saja, sebab ini memang merupakan salah satu elemen kunci penentu identitas suatu organisasi kerja profesional. Berikut adalah beberapa alasan penting mengapa pengembangan itu sangat penting. 1. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Pertama-tama, pengembangan budaya organisasi positif akan membuat pegawai merasa lebih dilibatkan. Sering meningkatkan keterlibatan karyawan, maka kontribusi mereka terhadap pekerjaannya juga akan ikut meningkat secara signifikan. 2. Produktivitas yang meningkat. Perusahaan dengan budaya positif cenderung memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi. Alasannya, karyawan yang merasa terinspirasi oleh nilai-nilai organisasinya cenderung akan bekerja secara lebih bersemangat. Selain itu, pengembangan budaya organisasi yang baik juga bisa meningkatkan inovasi para pegawai sehingga mereka lebih mungkin berkolaborasi secara efektif dan memberikan kinerja terbaik dalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama. 3. Menarik talenta karyawan terbaik. Budaya positif juga akan membuat perusahaan menjadi tempat ternyaman untuk bekerja, sehingga para karyawan dengan talenta terbaik akan tertarik bergabung. Bahkan ini juga bisa membantu mengurangi tingkat retensi pegawai yang resign atau mengundurkan diri. 4. Adaptasi terhadap perubahan. Dalam dunia bisnis, perubahan adalah salah satu hal yang pasti terjadi. Namun, salah satu solusinya untuk menghadapinya adalah dengan mengembangkan budaya organisasi sebagai langkah beradaptasi pada perubahan tersebut. Misalnya, karena saat ini dunia profesional sudah masuk ke era digital, maka kita bisa beradaptasi dengan memanfaatkan budaya kerja dengan sistem lebih terdigitalisasi sehingga perusahaan bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi atau perubahan apapun. 5. Peningkatan daya saing. Terakhir, tempat kerja dengan kultur organisasional kuat cenderung akan lebih kompetitif serta unggul dibanding para pesaing atau kompetitor lainnya. Ini menjadi salah satu faktor berbeda yang membuat konsumen, klien, atau mitra bisnis menjadi lebih tertarik. Panduan dalam pengembangan budaya organisasi sama halnya dengan hal-hal lain, pengembangan kultur kerja positif serta kuat juga memerlukan pendekatan konsisten serta terstruktur. Berikut adalah panduan lengkap untuk membantu kita menciptakan kultur lingkungan yang terbaik sesuai kebutuhan. 1. Pilih karyawan terbaik. Mulailah dengan proses perekrutan selektif mungkin. Pilih karyawan yang tidak hanya memiliki keterampilan sesuai kebutuhan kerja saja, tapi juga sejalan dengan nilai-nilai inti organisasi. Ini adalah langkah krusial untuk membangun fondasi kultur kerja perusahaan.
2. Buat orientasi dan pelatihan pegawai. Berikutnya, rancang program orientasi lengkap. Jangan hanya mengenalkan pekerjaan atau job desk saja, tetapi juga berikan inovasi tentang nilai-nilai atau company value. Pastikan untuk memberikan training tersebut secara berkala. 3. Jadikan pemimpin sebagai teladan. Perlu diingat bahwa peran pemimpin dalam bentuk serta pengembangan budaya organisasi sangat krusial. Karena itu, leader atau pemimpin harus menjadi contoh atau teladan bagi seluruh pegawai lain dalam menerapkan kultur positif sehari-hari. 4. Beri pengakuan dan penghargaan. Selanjutnya, pastikan untuk memberikan pengakuan atau penghargaan kepada karyawan yang secara konsisten berpartisipasi atau menerapkan kultur yang baik. Selain membantu memberi insentif positif bagi pegawai, ini juga bisa membuat mereka lebih termotivasi. 5. Ambil tindakan tepat. Lalu, bagaimana cara mengatasi jika timbul budaya buruk yang tidak sesuai dengan nilai atau norma organisasi? Jika hal tersebut terjadi, pertama-tama dapatkan umpan balik dari karyawan untuk mengidentifikasi area-area perbaikan. Selanjutnya, identifikasi peluang perbaikannya berdasarkan masukan dan evaluasi dari para pegawai tersebut. Dari hasil tersebut, kita bisa mulai melakukan perubahan pada sistem, proses, dan perilaku untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. 4. Contoh kultur organisasi yang umum diterapkan. Jadi, jelas bahwa pengembangan budaya organisasi memerlukan perencanaan detail serta butuh keterlibatan dari semua pihak. Dengan menerapkan panduan di atas, kita dapat memperkuat identitas perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu, apa saja contoh kultur organisasi positif yang umum diterapkan oleh perusahaan atau lingkungan kerja? Sebagai referensi untuk diterapkan pada tempat kita bekerja, ini beberapa contoh jenisnya. 1. Kultur kolaborasi. Sesuai namanya, budaya kolaboratif menempatkan kerjasama dan kebersamaan sebagai nilai utama. Dalam lingkungan ini, pegawai dianggap sebagai bagian dari keluarga besar yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan atmosfer terbuka dan inklusif. 2. Kultur ad hoc. Selanjutnya, kultur ad hoc atau sering disebut sebagai budaya kreatif menekankan pada semangat kewirausahaan serta inovasi. Perusahaan yang menganut budaya ini umumnya mendorong karyawannya untuk mengambil risiko dan mengejar ide-ide non-konvensional. Dalam pengembangan budaya organisasi, jenis ini fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi dua contoh nilai inti. Hasilnya akan tercipta lingkungan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan. 3. Kultur pasar. Budaya pasar lebih menempatkan penekanan pada hasil serta pencapaian tujuan di dalamnya. Karyawan didorong untuk fokus pada hasil akhir agar bisa mencapai target. Ciri utamanya adalah kepemimpinan tegas dan tertuntun tinggi dengan lingkungan kompetitif. 4. Kultur hierarki. Hierarki kultur lebih menekankan pada struktur dan prosedur yang terorganisir dengan baik secara hierarkis. Perusahaan yang menganut budaya ini memiliki tingkat formalitas lebih tinggi, di mana setiap keputusan dan tindakan tergantung pada prosedur. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.